Setengah jam kemudian, saat Riyadi, Jenderal Bintang 5 pasukan Galesong, memimpin 1.000 prajurit untuk melakukan manuver mengitari sayap barat Pangkalan Hamid, para pelayan keluarga Smith sudah menyiapkan jamuan mewah. Chandra Smith dengan antusias mengundang Wan Po-jun dan anak buahnya untuk duduk di meja makan. Dia menggenggam tangan Wan Po-jun, memintanya duduk di sampingnya sambil terus mencoba menjalin hubungan. Wan Po-jun, kalau ayahmu tahu tentang pencapaianmu hari ini, dia pasti akan sangat bangga di alam baka sana. Mengingat mendiang ayahnya, Wan Po-jun merasa sangat emosional dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku kembali kali ini bukan hanya untuk membalaskan dendam orang tuaku, tetapi juga ingin menceritakan semua pengalaman hidupku di depan makam mereka sebagai penghormatan bagi jiwa mereka di surga." Chandra Smith mengangguk berulang kali. Seharusnya begitu, seharusnya memang begitu. Kemudian dia bertanya, "Wan Po-jun, apa rencanamu dalam membalas dendam pada keluarga Rewa?" Wan Po-jun berkata, "Aku sudah meminta anak buahku membeli kembali rumah lama keluarga Wan dengan identitas lain. Sore ini, aku akan berangkat ke Jakarta dan tinggal di sana selama beberapa hari, sambil menunggu 3 jenderal perang pasukan Galesong menyelesaikan tugas mereka dan bergabung denganku di Jakarta." Dengan tatapan penuh kebencian, Wan Po-jun melanjutkan, "Saat itu tiba, 4 jenderal perang pasukan Galesong akan berkumpul di Jakarta. Para ahli lainnya juga akan datang dari berbagai belahan dunia. Pada hari penghormatan leluhur itu, aku akan memimpin mereka bersama 16 jenderal perang serta ratusan prajurit elit untuk menyerang pemakaman keluarga Rewa." Mendengar hal ini, darah Chandra Smith pun bergejolak dan dia buru-buru bertanya, "Wan Po-jun, di mana ketiga jenderal perangmu sekarang berada?" Wan Po-jun dengan tenang menjawab, "Satu berada di Palestina, satu lagi di Yaman, dan satu lagi di Suriah." Chandra Smith mengangguk dan berpikir bahwa memang benar tempat-tempat itu adalah daerah perang yang tidak kunjung reda. Dia lalu memuji, "Tempat-tempat itu selalu dilanda perang. Kalau anak buahmu bertempur di sana dalam waktu lama, kemampuan tempur mereka pasti sangat luar biasa. Mungkin mereka bahkan bisa menyaingi perusahaan tentara bayaran terkenal seperti Blackwater." Wan Po-jun dengan bangga berkata, "Dari segi kemampuan tempur, pasukan Galesong tidak kalah dari Blackwater. Di antara organisasi tentara bayaran berskala besar, kami layak berada di peringkat pertama." Kemudian dengan nada meremehkan dia melanjutkan, "Blackwater dikenal di seluruh dunia hanya karena strategi perang jumlah besar dan dukungan dari Gedung Putih. Dalam waktu singkat, pasukan Galesong pasti akan melampaui mereka dan menjadi tentara bayaran nomor 1. Chandra Smith tertawa dan berkata, "Hahaha, aku yakin kau pasti bisa." Wan Po-jun mengangguk dengan percaya diri. Beberapa waktu lalu, Blackwater menerima kontrak dari Suriah untuk menumpas pasukan pemberontak. Tetapi setelah 1 tahun, mereka belum berhasil. Sementara itu pasukan Galesong baru bekerja sama dengan Suriah selama 1 bulan dan sudah memenangkan beberapa kota. Dalam setengah bulan ke depan, kami akan menyapu bersih musuh dan meraih kemenangan besar. Setelah kemenangan besar ini, kami akan mendirikan pangkalan tentara bayaran seluas lebih dari 100 km persegi di Suriah. Saat itu tiba, pasukan Galesong akan berdiri di puncak dunia tentara bayaran." Perkataan Wan Po-jun ini mengguncang hati Chandra Smith hingga ke lubuk terdalamnya. Kalau sebelumnya dia masih ingin memanfaatkan Wan Po-jun, maka sekarang dia benar-benar merasa kagum terhadapnya. Seorang pemuda yang belum genap berusia 30 tahun, mampu berkembang di dunia yang penuh dengan peluru dan pertempuran hingga mencapai skala sebesar ini, sungguh luar biasa dan patut dikagumi. Maka dia pun mengangkat segelas minuman dan dengan tulus berkata, "Wan Po-jun, sepanjang hidupku, aku hampir tidak pernah mengagumi siapapun.
Sandi Rewa dari keluarga Rewa adalah yang pertama dan kau adalah yang kedua. Ayo, aku akan bersulang untukmu." Mendengar nama Sandi Rewa, ekspresi Wan Pojun menjadi sedikit dingin. Dia menoleh ke arah Chandra Smith dan dengan serius bertanya, "Kakek Chandra, apakah Sandi Rewa benar-benar sekuat yang dikatakan orang-orang?" Chandra Smith mengangguk dan dengan tulus berkata, "Meskipun aku dan keluarga Rewa memiliki dendam mendalam, tapi aku harus mengakui kalau Sandi Rewa memang sangat kuat. Saat dia masih berjaya, termasuk aku sendiri, entah berapa banyak orang yang menggertakkan gigi belakang sambil mengagumi di dalam hati, seandainya punya anak seperti Sandi Rewa." Ekspresi Wan Pojun menjadi lebih serius. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kakek Chandra, aku ingin tahu, di mana letak kehebatan Sandi Rewa?" Chandra Smith menghela nafas dan berkata, "Sandi Rewa sangat berwibawa dan berbudaya, namun dia bukan seorang ahli bela diri. Tidak bisa dikatakan kalau dia lemah, tapi kalau dibandingkan dengan para ahli seni bela diri, dia hampir tidak berdaya." Wan Pojun bertanya lagi, "Kalau begitu, kenapa semua orang menganggapnya begitu kuat?" Chandra Smith berpikir sejenak, lalu dengan sangat serius berkata, "Kekuatan itu bukan hanya soal fisik. Menurutku, kehebatan terbesar Sandi Rewa terletak pada 3 hal. Pertama, karisma pribadinya yang luar biasa. Kau tahu, kebanyakan orang sejak lahir tidak suka diperintah dan tidak ingin dipimpin oleh orang lain. Tetapi karisma Sandi Rewa membuat banyak orang dengan sukarela mengikutinya dan patuh padanya. Kedua, kemampuannya yang luar biasa. Sandi Rewa memiliki visi strategis yang luar biasa dan pandangan jangka panjang yang sangat tajam. Di dunia bisnis, dia benar-benar bisa mengendalikan segalanya dari jauh, merancang strategi dan meraih kemenangan tanpa harus turun langsung ke medan perang. Ketiga, kemampuan pengendalian dirinya yang luar biasa. Sandi Rewa tidak pernah gegabah hanya karena situasi tampak menguntungkan. Dia juga tidak terlalu berhati-hati hanya karena situasi tampak berbahaya. Seperti pasar saham yang bergerak cepat, dia bisa dengan tegas menjual sahamnya begitu mencapai target yang ditentukan. Meskipun semua orang optimis dan yakin harga akan terus naik, dia tetap tidak akan mengubah keputusannya. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Selain itu, di masa kejayaannya, banyak sekali orang yang mengaguminya. Banyak yang dengan sukarela menyerahkan diri kepadanya. Tetapi, Sandi Rewa tetap mampu menolak semua godaan. "Sepanjang hidupku, aku hanya melihat satu pria yang mampu melakukan hal seperti itu." Setelah mengatakan hal itu, Chandra Smith menghela nafas dan berkata, "Singkatnya, dia adalah orang yang paling aku kagumi sepanjang hidupku." Mendengar ini, Wan Pojun mengerutkan alisnya dan bertanya, "Kalau Sandi Rewa sehebat itu, kenapa dia bisa mati? Siapa yang membunuhnya? Di luar sana beredar rumor bahwa keluarga Smith yang membunuhnya. Apakah itu benar?" Chandra Smith tersenyum kecut dan berkata, "Begini, saat Sandi Rewa berada di puncak kejayaannya, keluarga Smith hanya bisa bertahan dengan bergabung dengan banyak pihak dan membentuk aliansi anti keluarga Rewa. Pada dasarnya aliansi itu bukan organisasi yang menyerang secara aktif, melainkan hanya cara bertahan dengan bekerja sama. Kalau kami benar-benar bisa membunuhnya, tentu kami tidak akan dipermainkan olehnya di dunia bisnis hingga kewalahan dan akhirnya harus membentuk aliansi untuk bertahan. Lagi pula saat Sandi Rewa meninggal, dia sudah keluar dari dunia bisnis. Kalau kami membunuhnya pada saat itu, apa gunanya? Kami semua adalah pebisnis. Siapa yang mau melakukan sesuatu yang hanya merugikan tanpa ada keuntungan?" Wan Pojun mengangguk dengan wajah serius, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, siapa yang sebenarnya membunuhnya?" Chandra Smith menggelengkan kepalanya. "Untuk hal itu aku juga tidak tahu. Saat itu banyak sekali spekulasi.
tetapi tidak ada yang memiliki bukti konkret. Lama-kelamaan, peristiwa itu sudah terlalu lama berlalu, jadi tidak ada lagi yang mencoba menyelidikinya. Wan Po-jun tersenyum dingin dan berkata, ternyata memiliki kecerdasan strategi dan visi yang jauh tidaklah cukup. Kalau ingin bertahan di dunia ini, otak harus cerdas, tapi kekuatan juga harus ada. Seandainya dulu Sandirewa memiliki 1/10 atau bahkan 1/100 dari kekuatan pasukan Galesong, dia tidak akan mati muda. Chandra Smith tertegun sejenak lalu segera tertawa dan berkata, Wan Po-jun, kau benar. Di zaman sekarang, kecerdasan saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan antara otak dan otot. Setelah itu dia tersenyum penuh sanjungan dan berkata, menurutku, kau adalah contoh terbaik dari keseimbangan tersebut. Di masa depan, kau dan pasukan Galesong pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Ayo, aku akan bersulang untukmu. Wan Po-jun tersenyum, lalu mengangkat gelasnya dan berkata kepada Chandra Smith, setelah pasukan Galesong meraih kemenangan besar di Suriah, dan setelah aku memindahkan makam orang tuaku ke pemakaman keluarga Wan, dalam waktu 3 hingga 5 tahun ke depan, pasukan Galesong akan menggunakan basis di Suriah untuk menyusup secara menyeluruh, bahkan mencakup seluruh wilayah Timur Tengah. Pada saat itu, aku Wan Po-jun akan menjadi raja tentara bayaran. Menjadi raja tentara bayaran adalah tujuan besar kedua dalam hidup Wan Po-jun. Sedangkan yang pertama, tentu saja adalah membalas dendam atas kematian orang tuanya. Kini menurutnya, kedua tujuan itu sudah semakin dekat. Saat ini, situasi perang di Suriah sangat menguntungkan. Sebelum bulan April, kemenangan akhir pasti bisa diraih. Saat itu, keempat panglima perangnya akan berkumpul di Jakarta untuk menyingkirkan keluarga Rewa. Kemudian mereka akan pergi ke Suriah untuk mengembangkan kekuatan dengan sepenuh hati. Semua ini tampaknya sudah menjadi takdir yang tidak terhindarkan. Namun saat Wan Po-jun sedang bersulang dengan penuh semangat di meja makan, situasi di medan perang Suriah mengalami perubahan yang tidak terduga. Riyadi yang sedang memimpin 1.000 prajurit pasukan Galesong berbaris cepat di lembah. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya apa yang sedang menantinya. Di bawah perlindungan suara ledakan artileri, 1.000 orang ini diam-diam menyusup melalui lembah menuju sisi barat markas Hamid. Riyadi merasa rutenya sangat tersembunyi. Tetapi yang tidak dia ketahui, sejak mereka mulai bergerak, drone Hamid di langit sudah mendeteksi setiap langkah mereka. Kini Hamid sudah memasang jebakan maut dan hanya menunggu Riyadi masuk ke dalamnya. Ketika anak-anak muda di dalam negeri menggunakan drone untuk merekam secara sembarangan di alam terbuka, pasukan Hamid sudah menggunakan perangkat kecil ini untuk melakukan pemantauan udara penuh di medan perang tertentu. Keunggulan pemantauan udara penuh adalah bahwa drone dapat tetap diam di udara dan mengamati target dengan cermat. Tidak seperti Global Hawk milik Amerika yang harus terus-menerus berputar mengelilingi targetnya. Sementara Hamid mengagumi strategi yang dirancang oleh Andi Rewa, dia juga sudah menyiapkan taktiknya dengan matang. Melalui sinyal gambar yang dikirimkan dari udara, dia menganalisis bahwa pasukan lawan kemungkinan besar tidak lebih dari 1.200 orang. Selain itu, mereka sedang berusaha melakukan manuver mengitari sisi barat. 80% kemungkinan mereka berencana mengepung dirinya dari sayap barat. Oleh karena itu, Hamid sudah mengeluarkan perintah untuk menambah 300 prajurit guna mempertahankan benteng pertahanan permanen di lereng barat. Meskipun 300 prajurit bukan jumlah yang besar, tapi mereka bisa memanfaatkan kondisi medan untuk menahan serangan lebih dari 1.000 musuh dengan cukup baik. Benteng pertahanan permanen yang dibangun oleh Hamid, meskipun belum sepenuhnya selesai, sudah diperlengkapi dengan penyamaran luar. Kalau benteng yang tersembunyi ini tidak melepaskan tembakan,
Hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukannya. Bahkan meskipun mereka melintas di depannya sebanyak 10 kali. Lubang tembak benteng ini sudah ditutupi dengan banyak pecahan batu seukuran kepalan tangan yang kemudian ditutupi lagi dengan lapisan tanah kuning. Di pegunungan yang penuh dengan pecahan batu dan tanah kuning, penyamaran ini sangat realistis dan hampir mustahil untuk ditemukan. Selain itu, dalam proses penyamaran, mereka sudah meninggalkan beberapa celah sempit seukuran pintu dari dalam. Dengan hanya mengintip melalui celah kecil ini, orang-orang di dalam bisa dengan mudah mengamati situasi di luar. Dan penyamaran yang dibuat dari pecahan batu ini juga sangat mudah untuk dilepas. Begitu diperlukan, mereka hanya perlu menyapunya dengan tangan untuk membuka lubang tembak dan langsung menembakkan senjata mereka dengan kekuatan penuh. Kalau Riyadi mengepung dari sayap barat, maka dia akan melewati benteng tersembunyi di sisi barat ini. Saat itu, seluruh pasukannya akan terjebak dalam jaringan tembakan senapan mesin yang saling bersilangan. Namun, Riyadi sama sekali tidak menyadari hal ini. Yang ada di pikirannya hanyalah menaklukkan Hamid secepat mungkin dan menutupi kesalahan yang baru saja dia lakukan dengan sebuah kemenangan. Kedatangan mereka ke Suriah kali ini dari atas hingga bawah pasukan Galesong dipenuhi dengan sikap meremehkan lawan. Mereka menganggap kalau kelompok bersenjata oposisi ini hanyalah sekumpulan bandit dari negara dunia ketiga yang tidak memiliki keahlian militer. Tidak jauh lebih baik dari para bajak laut Somalia. Bagi mereka, pertempuran ini hanya sekedar latihan menembak terhadap kelompok gerilyawan yang hanya tahu menembakkan AK-47 secara sembarangan. Sangat mudah. Karena itu mereka tidak melakukan persiapan matang sebelum pertempuran dan juga tidak membawa peralatan senjata canggih yang sangat mahal. Bagi prajurit pasukan Galesong saat ini, peluncur roket bahu RPG adalah senjata individu paling kuat yang mereka miliki. Namun, Riyadi merasa bahwa RPG saja sudah cukup. Kerugian besar dalam serangan frontal sebelumnya bukan karena musuh terlalu kuat, melainkan karena pasukannya sendiri terlalu meremehkan lawan. Selama dia mulai lebih serius dan menemukan strategi yang tepat, dia yakin bisa memimpin pasukan Galesong untuk menaklukkan lawan dengan mudah. Saat ini, dia dan pasukannya sudah mencapai kaki gunung di sisi barat Hamid. Dia yakin paling lama 1 jam lagi perang ini akan berakhir. Dalam taktik yang dirancang oleh Riyadi, ada 3 skenario serangan. Skenario terbaik adalah diam-diam menyusup ke pintu masuk benteng pertahanan Hamid, lalu menyerang tiba-tiba, menangkap mereka dalam keadaan lengah, dan membasmi mereka di dalam benteng yang mereka bangun sendiri. Ini adalah tujuan utama dalam setiap pertempuran penyerbuan. Karena bisa menyelesaikan pertempuran dengan mudah dan meminimalkan korban jiwa. Skenario alternatif adalah kalau tidak bisa menyusup, mereka akan mendekati benteng dan menggunakan RPG untuk menghancurkannya. Seperti dalam film-film perang yang menggambarkan penghancuran bunker dan menara pertahanan. Sedangkan skenario terburuk adalah serangan frontal tanpa peduli kerugian. Namun, hampir tidak ada yang sukses dengan metode ini. Kalau mereka masuk ke dalam jaring tembakan musuh dan gagal menghancurkan pertahanan lawan, mereka hanya akan menjadi sasaran empuk, seperti mesin pencacah daging. Kalau mereka tetap menang dalam kondisi ini, itu hanya bisa dicapai dengan menumpuk mayat mereka sendiri. Karena itu, Riyadi tidak berencana menggunakan skenario ketiga, kecuali benar-benar terpaksa. Namun, sebagai komandan, dia tetap harus mempertimbangkan segala kemungkinan. Maka dia pun menetapkan batasan. Kalau jumlah korban mencapai lebih dari 60%, pasukan harus segera mundur. Meski begitu, di dalam hatinya, dia yakin kalau hal seperti itu tidak mungkin terjadi.
Setelah semua persiapan selesai, Riyadi mengecek kembali peralatan dan amunisi pasukannya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia berbicara melalui radio dengan komandan di medan depan. "Kami sudah mencapai sisi barat lawan. Lakukan serangan pengalihan sekarang juga." Lawan bicaranya segera menjawab, "Kalau aku melakukan serangan pengalihan, kau harus segera melancarkan serangan dari sisimu juga." Riyadi melihat jamnya dan berkata, "Aku akan melancarkan serangan dari sayap barat 10 menit setelah serangan pengalihanmu dimulai." Komandan lawan bertanya dengan ragu, "Kenapa harus menunggu 10 menit? Musuh memiliki pertahanan yang kuat, dan dalam 10 menit, aku tidak tahu berapa banyak pasukan yang akan gugur. Kalau aku menyerang, kau seharusnya langsung mengepung mereka. Itu baru strategi yang benar." Riyadi menjawab dengan serius, "Aku harus menunggu sampai mereka mulai menembak ke arahmu, sehingga aku bisa mengamati posisi titik-titik tembakan mereka. Begitu aku tahu lokasi mereka, pasukanku bisa menyerang dengan presisi dan menghancurkan titik tembakan mereka. Kalau kita menyerang secara bersamaan, kita akan kehilangan elemen kejutan." Komandan itu terdiam sejenak, lalu menyadari kalau strategi itu masuk akal. Akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku akan menyiapkan pasukan. 10 menit lagi kami akan mulai menyerang." Namun Riyadi tidak menyadari kalau dia sudah masuk ke dalam jebakan Hamid. Sambil mengamati posisi musuh dengan teropong, dia dengan percaya diri memberikan perintah kepada pasukannya. "Perhatikan baik-baik, begitu serangan pengalihan kedua dimulai, tandai semua titik tembakan mereka. Setelah itu, kita akan menyerang dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Kalau kita bisa menghancurkan pertahanan mereka, kemenangan akan menjadi milik kita." Namun, tanpa dia sadari, kemenangan yang dia bayangkan hanyalah sebuah ilusi belaka. 10 menit kemudian, pengeboman terhadap posisi Hamid berhenti tepat waktu. Di medan perang bagian depan, 3.000 tentara membawa ratusan peluncur roket RPG dan kembali melancarkan serangan ke pertahanan Hamid. Mereka yang sebelumnya sudah dipukul mundur sekali, sudah tahu betapa kuatnya tembakan musuh. Oleh karena itu, saat melancarkan serangan kedua, setiap orang merasa sangat tegang. Mereka takut kehilangan nyawa kalau lengah. Namun, perintah militer sudah dikeluarkan. Meskipun mereka ketakutan, mereka tetap harus maju dengan terpaksa. Tidak lama kemudian mereka kembali memasuki jangkauan tembakan dari benteng pertahanan Hamid. Bagi Hamid, pasukan musuh yang datang menyerang seperti sayuran yang siap dipanen. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera memerintahkan pasukannya untuk menembak dan membunuh sebanyak mungkin musuh. Pertempuran putaran kedua pun segera dimulai. Pasukan penyerang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Salah satu dari mereka bertugas meluncurkan RPG untuk menghancurkan benteng pertahanan, sementara 4 lainnya memberikan perlindungan dengan senapan mesin dan senapan serbu agar tembakan RPG bisa mengenai sasaran. Ini adalah satu-satunya taktik yang diajarkan kepada mereka untuk meningkatkan efektivitas dalam pertempuran pengepungan. Awalnya komandan pasukan pemerintah berpikir bahwa selama mereka bisa membawa RPG ke garis depan, meskipun tidak bisa menghancurkan semua benteng Hamid, setidaknya mereka bisa meledakkan 3 hingga 5 di antaranya dan membuat Hamid tertekan. Begitu Hamid merasa terdesak, Hamid pasti akan mengerahkan lebih banyak pasukan dan sumber daya ke garis depan, yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang keberhasilan serangan sayap. Namun, yang tidak mereka sangka adalah benteng Hamid dibangun dengan desain yang sangat cerdik. Setiap benteng dibangun sejajar dengan lereng gunung dan diperkuat dengan lapisan perlindungan serta kamuflase yang rumit. Dalam situasi seperti ini, pasukan penyerang yang menembakkan RPG dari bawah ke atas hanya bisa menghasilkan lintasan peluru yang sejajar dengan lereng gunung, sehingga sulit untuk mengenai sasaran dengan tepat. Akibatnya, roket yang ditembakkan hampir selalu meleset dari benteng, atau hanya mengenai bagian kecilnya dengan sudut yang sangat kecil.
Untuk benar-benar efektif, roket harus menghantam sasaran pada sudut 90 derajat. Kalau hanya menyentuh sisi luar dan meledak, dampaknya hampir tidak berarti apa-apa. Lebih buruk lagi, tembakan yang meleset seringkali memantul dan malah melukai tentara mereka sendiri. Di sisi lain, Riyadi dan pasukannya masih menggunakan teropong untuk mencatat posisi benteng Hamid satu persatu. Sambil mengamati, Riyadi terus memberi perintah. Saat kita melancarkan serangan nanti, kita harus menghancurkan semua benteng ini dalam waktu secepat mungkin. Kalau kita berhasil, Hamid tidak akan memiliki tempat untuk bertahan, dan kita akan menang dengan mudah. Para perwira di sekelilingnya segera bersumpah bahwa mereka pasti akan menghancurkan semua titik tembakan musuh. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di depan mereka, di sisi barat yang tampak tak terjaga, sebenarnya terdapat lebih dari 30 titik tembakan tersembunyi milik Hamid. Sebelum Riyadi dan pasukannya bergerak, 300 tentara Hamid sudah lebih dulu menyelinap ke posisi pertahanan mereka. Menurut rencana yang diberikan Andi Rewa, semua titik tembakan ini awalnya seharusnya terhubung melalui terowongan bawah tanah. Selain itu, di dalam terowongan juga akan dibangun dinding penghalang untuk mencegah infiltrasi musuh. Desain ini mirip dengan kapal yang memiliki pintu kedap air. Tujuan dari pintu ini adalah untuk menutup bagian kapal yang bocor agar air tidak menyebar ke kompartemen lain, sehingga keselamatan kapal bisa terjaga semaksimal mungkin. Namun sayangnya, serangan pasukan pemerintah datang terlalu cepat. Hamid tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan konstruksi terowongan tersebut. Akibatnya mereka hanya bisa membangun beberapa titik tembakan tersembunyi yang berdiri sendiri. Untuk menghadapi Riyadi, 300 tentara Hamid segera menutup setiap pintu masuk ke titik tembakan mereka dari dalam. Dengan demikian, setiap titik tembakan berubah menjadi bunker pertahanan mandiri dan para prajurit di dalamnya tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Meskipun metode ini memiliki banyak kelemahan, ada satu keuntungan besar. Para prajurit tidak punya pilihan selain bertarung sampai titik darah penghabisan. Mereka tahu bahwa mereka hanya bisa bertahan atau mati bersama benteng mereka. Setiap titik tembakan menampung antara 5 hingga 10 tentara, tergantung pada luas dan sudut tembaknya. Persenjataan di dalamnya mencakup senapan mesin ringan dan berat, serta peluncur roket RPG. Selain itu, mereka memiliki persediaan amunisi yang sangat cukup, serta makanan dan air minum yang bisa bertahan lebih dari 1 bulan. Hanya dari persiapan ini saja, sudah bisa dilihat betapa besar kesadaran strategis Hamid. Dia bahkan berencana untuk menggali ruang bawah tanah dengan kapasitas ratusan ribu meter kubik di dalam gunung selama beberapa tahun ke depan. Kalau berhasil, dia bisa menyimpan persediaan senjata, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar dalam jumlah besar. Bahkan dia juga berencana untuk membangun gudang bawah tanah di kaki gunung. Dengan cara ini, kendaraan lapis baja dan helikopter tempur bisa disimpan dengan aman. Bahkan meskipun pasukan pemerintah membombardirnya selama sebulan penuh, mereka tidak akan mampu memberikan kerusakan yang berarti. Saat ini serangan pengecohan di medan perang utama sudah berlangsung selama 5 menit. Awalnya, waktu yang dijadwalkan untuk serangan Riyadi masih 5 menit lagi. Namun melihat pasukan sekutunya mengalami kerugian besar, Riyadi khawatir mereka tidak bisa bertahan hingga 10 menit sebelum mundur. Kalau itu terjadi, dia akan kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan mendadak dari samping. Oleh karena itu, setelah merasa cukup yakin dengan lokasi benteng musuh, Riyadi berteriak kepada 1000 tentaranya, "Saudara-saudaraku, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Ayo, kita balaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur. Kita akan merebut kepala Hamid untuk mereka." Mendengar perintah ini, pasukan yang dipimpinnya langsung berteriak penuh semangat dan berjanji untuk menuntaskan misi mereka.
Melihat semangat juang yang tinggi, Riyadi sangat puas. Dia lalu melanjutkan, "Begitu kita berhadapan dengan musuh, tidak boleh ada rasa ragu. Bunuh siapa saja yang menjadi musuh, baik pria, wanita maupun anak-anak. Pastikan satu peluru untuk satu kepala. Kalian mengerti?" Tanpa ragu pasukannya mengangguk dengan ekspresi haus darah. Riyadi merasa darahnya mendidih. Dia pun berteriak, "Bagus! Sekarang, maju!" Sementara itu 300 tentara Hamid yang tersembunyi sudah mengamati mereka melalui celah-celah kecil di benteng mereka. Namun, mereka tetap diam, menahan napas agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa menarik perhatian musuh. Mereka masih menunggu, karena dalam sebuah penyergapan, waktu yang tepat untuk menyerang adalah ketika musuh sudah masuk ke tengah jebakan. Hanya dengan begitu, mereka bisa menghancurkan musuh dari segala arah sekaligus memutus semua jalur pelarian mereka, bahkan membuat mereka benar-benar tanpa tempat untuk mundur. Saat Riyadi memimpin 1.000 prajurit pasukan Galesong menyerbu lereng barat, mereka sebenarnya sudah masuk sepenuhnya ke dalam jebakan yang dipasang Hamid di sisi barat. Di tengah kegelisahannya untuk tidak melewatkan momentum serangan Riyadi tidak menyadari kalau celah-celah di antara bebatuan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam yang menganga.